Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi hukum pidana. Adapun anggota dari kelompok 8, yaitu yang pertama Diah Arum Kusumajati, yang kedua Muhammad Raja Danial, yang ketiga Habib Adnan Alkaf, dan yang terakhir Rifda Firos Nurul Kamilah. Adapun substansi bahasan kami, yaitu yang pertama tindak pidana, yang kedua sistematika KUHP, dan yang terakhir Delmening, Saminlob, dan residif. Untuk pembahasan yang pertama yaitu tindak pidana, kepada presentator pertama, kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan subbahasan pertama yaitu tindak pidana dan jenis-jenis pidana. Yang pertama adalah tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dalam pendekatan Staffbar-Veit atau delik dalam bahasa Inggrisnya adalah criminal act. Ada beberapa pendapat pakar-pakar hukum pidana. Yang pertama menurut Simons. Simons menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Yang kedua menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya, atau keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu. Sementara itu menurut Mulyanto, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Kemudian ada jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Kemudian ada tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan. Lalu yang ketiga, tindak pidana yang perbuatannya itu melanggar undang-undang. Yang keempat, delik formil yang menitik beratkan pada perbuatan. Yang kelima ada delik tunggal yang hanya dilakukan dalam perbuatan. Dan yang keenam ada delik biasa yang penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan. Baik, selanjutnya penjelasan mengenai sistematika KUHP. Sistematika KUHP terdiri dari 3 buku dan 569 pasal, yaitu yang pertama, buku mengenai aturan umum yang terdiri dari 9 bab dan 103 pasal. Buku yang kedua mengenai kejahatan yang terdiri dari 31 bab dan 385 pasal. Dan buku yang ketiga tentang pelanggaran yang terdiri dari 9 bab dan 81 pasal. Nah, di sini saya akan membahas mengenai buku yang pertama dan buku yang kedua. Untuk buku yang pertama, pada bab 1 berisi mengenai batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Kemudian bab 2 mengenai pidana, bab 3 mengenai hal-hal yang dapat menghapuskan, mengurangi, dan memberatkan pidana. Bab 4 mengenai percobaan, bab 5 mengenai penyertaan dalam tindak pidana, bab 5 mengenai perbarengan tindak pidana, bab 7 mengenai mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Bab 8 mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Bab 9 mengenai arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang dan terdapat aturan penutup yaitu pada pasal 103. Selanjutnya, untuk buku yang kedua, pada bab 1 berisi mengenai kejahatan terhadap keamanan negara. Bab 2 mengenai kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Bab 3 mengenai kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya. Bab 4 mengenai kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. Bab 5 mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Bab 6 mengenai perkelahian tanding. Bab 7 mengenai kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Bab 8 mengenai kejahatan terhadap penguasa umum. Bab 9 mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu. Bab 10 mengenai pemalsuan mata uang dan uang kertas. Bab 11 mengenai pemalsuan materai dan merek. Bab 12 mengenai pemalsuan surat. Bab 13 mengenai kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan.
Bab 14 mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Bab 15 mengenai meninggalkan orang yang perlu ditolong. Bab 16 mengenai penghinaan. Bab 17 mengenai membuka rahasia. Bab 18 mengenai kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Bab 19 mengenai kejahatan terhadap nyawa. Bab 20 mengenai penganiayaan. Bab 21 mengenai menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Bab 22 mengenai pencurian. Bab 23 mengenai pemerasan dan pengancaman. Bab 24 mengenai penggelapan. Bab 25 mengenai perbuatan curang. Bab 26 mengenai perbuatan merugikan pengemudi hutang atau orang yang mempunyai hak. Bab 27 mengenai menghancurkan atau merusakkan barang. Bab 28 mengenai kejahatan jabatan. Bab 29 mengenai kejahatan pelayaran. Bab 29A mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan. Bab 30 mengenai penadahan, penerbitan, dan percetakan. Bab 31 mengenai aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab. Dan yang terakhir, buku ketiga tentang pelanggaran. Adapun isi-isi dari buku ketiga yaitu bab 1 tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Bab 2 pelanggaran ketertiban umum. Bab 3 pelanggaran terhadap penguasa umum. Bab 4 pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan. Bab 5 pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Bab 6 pelanggaran terhadap kesusilaan. Bab 7 pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan. Bab 8 pelanggaran jabatan, dan yang terakhir bab 9 pelanggaran pelayaran. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas lebih lanjut tentang dasar-dasar hukum pidana, tentang delmening, summing law, dan residif. Untuk yang pertama adalah delmening. Delmening atau penyertaan atau ikut serta adalah melakukan perbuatan pidana oleh beberapa orang secara bersama-sama. Atau bisa dibilang, delmening atau penyertaan adalah semua bentuk turut serta atau terlibat, baik secara psikis maupun fisik, dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Menurut Profesor Dr. Wirjono Projodikoro, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan atau delmening adalah semua bentuk-bentuk penyertaan yang ditentukan dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, Pasal 55 ayat 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Kedua, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Pasal 56, dipidana sebagai pembantu kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua adalah summing law. Summing law adalah ajaran tentang gabungan tindak pidana atau perbarengan. Summing law atau konkursus membahas perbuatan seseorang melakukan perbuatan pidana sekaligus. Gabungan tindak pidana summing law atau konkursus ada 3 macam, antara lain: 1. Gabungan satu perbuatan atau indexes summing law atau konkursus idealis yang tercantum dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan yang diteruskan atau forgeset handling tercantum dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, gabungan beberapa perbuatan atau merdatses summing law atau konkursus realis yang tercantum dalam pasal 65 dan 66 KUHP. Yang ketiga, residif. Residif adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana pertama di mana telah dijatuhi suatu putusan hakim berkekuatan hukum tetap, kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi. Pembuat undang-undang memandang perlu untuk menghukum orang yang telah lebih dari satu kali melakukan delik yang biasanya disebut penjahat kambuhan atau residivis, lebih berat daripada penjahat yang baru pertama kali berbuat kejahatan.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dua macam residif. Pertama, peraturan residif umum, general residif, di mana tidak diperhatikan sifatnya perbuatan pidana yang diulangi. Artinya, asal saja terdakwa kembali melakukan perbuatan pidana dari macam apapun. Kedua, peraturan residif yang bersifat khusus, spesial residif, diatur khusus dalam pasalnya sendiri-sendiri dan umumnya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam pasal-pasal 489 ayat 2, 492 ayat 2 KUHP dan lain-lain. Terdapat perbedaan antara summon law dan residif adalah dalam summon law beberapa perbuatan pidana yang dilakukan yang satu dengan yang lainnya belum pernah ada putusan hakim atau vonis. Kalau dalam residif antara melakukan perbuatan pidana yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim atau vonis. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.